sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke hadal kitab syarih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yawm. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujbal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ibu hajjah, ibu ustadzah, jamaah Majlis Talim Masjid Al-Abror yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca, apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang sholat. Khusyuknya kita dalam sholat ini bisa mengantarkan kita mi'raj. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Ibu pernah Isra Mi'raj, Bu? Bu, pernah Isra Mi'rajan? Pernah ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Mi'raj ini artinya naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik. Nah, sholat itu bisa, kata Rasulullah, ini menjadi mi'rajul mukmin, menjadi naiknya orang-orang beriman. Orang Islam yang sholatnya khusyuk ini bisa mi'raj, bisa bermunajat, berbisik-bisik, bermesraan dengan Allah kalau sholatnya khusyuk. Selama sholatnya khusyuk, dengan latihan-latihan, dengan riyadhah, maka kita bisa diantarkan ke mi'raj ini. Jadi rapi dari sholat itu mukanya berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ini mukanya berseri-seri, kelihatan orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya itu benar-benar rasa dipandang oleh Allah, maka sholatnya bisa mengantarkan dia lebih tenang. Nah, yang berikut ini termasuk
hikayat-hikayat atau cerita-cerita bagaimana sholatnya orang-orang soleh dulu, sebagaimana ada di halaman 167. Ketemu Bu? 167, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an Zainil Abidin Ali ibn al-Husain annahu kana idza tawaddaa isfarra launuhu wa idza qama ila sholati akhadathu ra'datun ila akhiril kitabah. Wa hukiya, dan diceritakan, dihikayatkan, an Zainil Abidin Ali bin Husain, dari Zainul Abidin Ali bin Husain. Ini adalah cucu atau cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali wa Fatimatiz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cicitnya Rasulullah. Cicitnya Rasulullah namanya Ali Zainal Abidin. Ayahandanya namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suaminya Sayyidatina Fatimah. Nah, dalam hikayat ini adalah cicitnya Rasulullah SAW. Annahu, bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali Zainal Abidin kana idza tawaddaa isfarra launuhu. Ketika beliau berwudu, isfarra launuhu, maka menjadi kuning warna kulitnya, pucat maksudnya Bu. Wa idza qama ila shalah, dan ketika berdiri untuk melaksanakan salat, akhadathu ra'datun, maka gemetar badannya. Faqila lahu malaka, maka ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau kok sampai pucat mukanya ketika berwudu dan juga gemetar ketika akan salat? Faqala, maka menjawab Sayyid Ali Zainal Abidin, wa yahkumu atadruna wa yahkumu, dan memberikan satu putusan, atadruna baina yaday man akumu, apakah kalian tidak tahu di hadapan siapa aku berdiri? Waliman uridu an unajia, dan kepada siapa aku akan bermunajat? Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau udah mulai wudu di padasan atau di pancuran atau di keran, kalau sekarang ini mulai wudu, menguning mukanya, pucat. Kenapa pucat? Karena pengen bertemu dengan rajanya segala raja, pengen bertemu dengan penguasa dari segala penguasa. Kita kira-kira kalau pengen ketemu orang jabatannya tinggi, pengen ketemu presiden, gimana siap-siapnya Bu? Kalau kita pengen ketemu, diundang ke istana, pengen ketemu sama presiden, pasti kita persiapan benar. Kadang-kadang geget juga, betul. Kadang-kadang kita pakai yang mana nih? Pakai selop atau pakai apa ya pantasnya ya? Ya kira-kira jilbabnya jilbab yang mana nih? Disiapin betul-betul. Ketika ingin berwudu, pucat mukanya. Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, kemudian begitu akan sholat, gemetar badannya. Nah, ini ditanyakan oleh murid-muridnya, kenapa wahai Sayyid Ali Zainal Abidin, kenapa engkau kalau ingin sholat kok badannya gemetar? Ketika wudhu mukanya pucat, kenapa? Jawaban beliau, emang kalian gak tahu aku akan menghadap kepada siapa? Emang kalian tidak tahu aku akan bermunajat atau akan berbicara, berbincang-bincang dengan siapa? Maksudnya dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, bermunajat itu maksudnya berbisik-bisik, berbincang-bincang. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita mengucapkan ta'awudz dari awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini artinya aku udah tidak bisa apa-apa ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Jadi kita sudah menghilangkan kebisaan kita. Kita udah menghilangkan bahwa kita mampu, udah nggak bisa. Jadi siapa yang mampu? Engkau ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini kita sedang bermunajat, sedang berbisik. Begitu juga baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim.
Aku mulai sholat dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diangan-angan artinya Bu, diangan-angan, dihayati, direnungkan makna-makna bacaan kita dalam sholat. Kalau kita merenungkan makna bacaan sholat kita, maka insya Allah khusyuknya itu bisa hadir. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai sekarang saya masih dikasihi oleh Allah. Saya belum minta aja sama Allah dikasih napas gratis. Apa isi token Bu? Bu, Ibu napas gratis, apa isi token? Gratis. Ibu hidup dari berapa tahun? Dari puluhan tahun. Ini diberikan oleh Allah, semua Allah yang kasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang, pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha sayang kepada kita. Kita kadang-kadang sholat kita salah-salah, nggak langsung dihukum sama Allah. Kadang-kadang hati kita juga nggak ikhlas, nggak langsung dikasih sisihan sama Allah. Gimana sayangnya Allah sama kita? Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jangan salah, kalau di dunia kita disayang, hati-hati nanti di akhirat. Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Allah mungkin memberikan pembalasan atas amal-amal kita. Takut lagi kita. Tadinya udah senang-senang, tadinya udah pede. Tahu pede Bu? Udah pede, udah percaya diri bahwa Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, pasti diampuni. Tapi harus Malik Yaumiddin, Allah itu menguasai hari pembalasan. Nanti di hari kiamat, ya Allah, Engkau muncul dengan sifat-sifatmu, sifat-sifat yang jalal, sifat-sifat yang agung, seperti sifat Al-Aziz yang maha menang, Al-Jabbar yang maha memaksa, Al-Qahhar yang maha memaksa. Engkau muncul dengan nama-nama itu. Takut jadinya kita, gemeter. Oleh karenanya orang-orang soleh seperti Zainal Abidin ini, Sayyid Ali Zainal Abidin, kalau mau sholat aja udah gemeter, karena tahu akan berhadapan dengan siapa, karena tahu akan bermunajat dengan siapa. Bukan dengan orang biasa, bukan dengan makhluk, bukan dengan manusia, tapi dengan Khalid, dengan penciptanya yang sekian lama menyayangi, mengurusi segala macam kehidupannya. Maka di sini angan-angan makna sholat itu penting. Ulama sepakat bahwasannya sholatnya seseorang itu diukur sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Bu, Ibu kalau sholat ngebayangin makna Al-Fatihah, apa ngebayangin yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan tadi belum bayar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dia mah dulu juga ngutang sama gua. Ar-Rahmanir Rahim, keingatan kemana-mana tuh. Bagaimana sholatnya? Ya udah dapatnya itu. Pahala sholatnya ya itu. Pahala sholatnya adalah dunia yang dia pikirkan. Ada juga orang yang sholatnya buat rizki, sholatnya buat dapat supaya objekannya hasil, misalnya supaya dagangannya laris. Sholat yang dia pikirkan itu, ya udah itu yang Allah kasih. Selesai sholat jadi orang kaya benar. Tapi apakah dapat yang lain? Nggak dapat apa-apa, nggak dapat yang lain, karena sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang itu. Tapi kalau dalam sholat kita memikirkan kalamullah, kita merenungkan makna dari kalamullah Al-Quran, merenungkan makna dari subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka itu yang kita dapat. Kalau di akhirat dapat, dunianya insya Allah ngikut dapat Bu. Kalau kita berburu yang kita buru akhirat, dunianya ikut dapat. Tapi kalau kita berburu yang kita buru dunia, akhiratnya belum tentu dapat. Oleh karenanya banyak orang yang memang diberikan oleh Allah, dunianya aja diberikan, tapi akhiratnya belum tentu dapat. Ada orang kafir kaya Bu, orang kafir kaya ada nggak? Ada, banyak. Kadang-kadang lebih kaya dibanding yang sholat. Karena Allah maha pengasih, kasih-kasih aja sama Allah, dikasih-kasih aja. Apa aja yang dia minta dia kasih, karena Allah pengasih.
Tapi Allah penyayang. Nah, penyayang inilah untuk orang-orang muslim. Penyayang ini untuk orang-orang Islam yang nanti Allah berikan bentuknya adalah bentuk ketenangan batin, bentuknya nanti ampunan Allah, bentuknya nanti syafaat Rasulullah. Ini rasa sayangnya Allah. Kalau kasihnya Allah, Allah main kasih-kasih aja, itu di dunia udah Allah kasih semuanya. Termasuk orang yang ingkar, orang yang nantang sama Allah, dikasih sama Allah. Orang dunia nggak ada apa-apanya. Dunia itu hanya seperti satu helai sayap lalat. Sayap lalat kan ada dua, kiri kanan, Bu. Bu, dunia itu cuma sebanding sebelah sayap lalat doang. Bagi Allah nggak ada artinya. Makanya oleh Allah dikasih-kasih aja semuanya. Kasih, minta anu dikasih, minta itu dikasih, karena Allah Maha Pengasih. Tapi kalau penyayang ini Allah berikan hanya untuk orang-orang yang Islam, orang-orang yang iman. Apa sayangnya Allah? Bentuk sayangnya Allah itu seperti ampunan, seperti syafaat Rasulullah, seperti ketenangan batin. Orang kaya kadang-kadang juga nggak tenang batinnya, Bu. Kadang-kadang nggak tenang juga batinnya. Dia pengen tidur susah, dipikirin, takut nanti perusahaannya kena KPK, jadi tidurnya nggak pulas. Udah healing, tahu healing, Bu? Bu tahu healing nggak? healing ngilangin pusing. Healing ke Jepang, ke Singapura, ke Perancis, sampai rumah buyang lagi. Buyang lagi, nggak ada ketenangan batin. Tidak ada ketenangan batin. Nah, ketenangan batin Allah berikan untuk orang-orang yang sholat, untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang yang beriman. Ini sayangnya Allah berupa ketenangan batin, berupa ampunan tadi. Orang-orang soleh yang diceritakan di sini seperti Sayyid Ali Zainal Abidin, ini ketika sholat ini sudah gemeter karena tahu dia akan menghadap kepada raja segala raja, menghadap penguasa segala penguasa. Dan ada lagi di sini cerita wa annahu waqa'a hariqun fi baitihi, dan sesungguhnya pernah terjadi harikun kebakaran fi baitihi, di rumahnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Wa huwa sajidun, dan beliau sajidun sedang sujud. Faja'alu, maka orang-orang mulailah yaquluna, mulai bilang, mulai bicara atau mulai berkata lahu kepada Sayyid Ali Zainal Abidin, ya ibna Rasulillah, wahai cicitnya Rasulullah, annar, api-api, ada api, fama ro'fa'a, maka tidak mengangkat Sayyid Zainal Abidin ro'sahu, akan kepalanya. Fakila, maka ditanyakan lahu kepada Sayyid Ali Zainal Abidin, fi dzalika, kenapa enggak ngangkat kepalanya ketika sujud padahal kebakaran. Lamma rafa'a ra'sahu, ditanya ketika sudah selesai salatnya. Faqala, maka menjawab Sayyid Ali Zainal Abidin, alhatni anhan narul kubra, telah menyibukkanku dari api dunia ini. An-narul kubra, api yang besar, maksudnya api neraka. Sibuk merenungkan siksa neraka, sibuk merenungkan siksa neraka. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin sampai kebakaran di rumahnya, itu dia lagi sujud, beliau lagi sujud, tapi enggak, sholatnya enggak bubar. Kalau kita gimana itu? Lagi sholat, bakaran gimana, Bu? Kalau beliau Sayyid Ali Zainal Abidin enggak bangun dari sujudnya, tetap sholat. Walaupun api sudah berkobar, rumahnya sudah terbakar, tetap dalam keadaan sujud. Orang-orang pada bingung begitu selesai sholat, wahai cucu Rasulullah, kenapa engkau kok enggak bergeming, engkau enggak bergerak dari tempat sujudmu? Kata beliau, aku sibuk melihat api yang lebih besar dibanding api ini, maksudnya api neraka. Ini kehusyuannya. Sama juga ibu, begitu juga Bu ya, Bu. Ibu kalau lagi khusyuk begitu juga kan? Coba lagi khusyuk baca status, Bu, lagi khusyuk baca status. Nah, ini lagi jalan-jalan kemana nih orang nih, baca itu, suaminya teriak,
Kira-kira dengar nggak Bu? Lagi husuk. Kadang-kadang nggak dengar, dipanggil sama cucu nggak dengar, dipanggil sama suami apalagi nggak dengar. Kenapa? Lagi husuk. Husuk apa? Baca status. Lagi husuk, ngeliatin ada berapa temen di WA, ada 200 dibacain semua statusnya. 200 lagi husuk, dipanggil pasti nggak kedengeran. Betul apa betul? Ada yang begitu? Pasti nggak kedengeran. Ya mau tetangganya teriak-teriak mau apa, dia lagi khusyuk. Demikian juga kehusyuan orang dalam sholat. Saking khusyuknya melihat ada siksa neraka, kemudian merenungkan bacaan ayat-ayat yang ancaman tentang hari kiamat, misalnya wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah, muka nanti di hari kiamat ada orang-orang yang mukanya takut, mukanya itu hitam. Ini melihat langsung ketika sholat karena dibuka oleh Allah, saking khusyuknya. Karena khusyuk melihat langsung kejadian-kejadian di hari kiamat, maka dia tidak bergeming. Kenapa? Udah beda dimensinya. Artinya saking khusyuknya, saking benar-benar dia itu merenungkan dan melihat ada yang di dalam sholat, maka yang di luar sholat dia nggak berasa. Sayyidina Ali kemarin juga begitu. Sayyidina Ali ini kakeknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini ketika sholat panah, mata panahnya dicabut, tidak terasa saking khusyuknya. Memang rasa sakit, kemudian juga rasa senang dan emosi yang sifatnya sakit, senang, benci dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa dialihkan Bu. Bisa dialihkan kalau kita alihkan kepada satu perkara yang kita fokus, maka hilang tuh perasaan-perasaan itu. Ibu lagi sedih misalnya, ibu lagi sedih, ibu bayangin aja yang enak-enak. Bayangin kalau Allah udah memberikan nikmat yang banyak. Mungkin kesedihannya waktu itu, kesedihannya habis zuhur, sedih banget rasanya. Ada sakit, keluarga pada sakit, anak-anak jauh, tapi bayangkan yang lain, khusyuk sama yang lain. Allah udah kasih saya suami, anak-anak, dulu bertahun-tahun pada sehat. Udah Allah kasih betapa banyak karunia Allah berupa materi maupun yang non materi. Khusyuk bayangin itu pasti sedihnya hilang. Dijamin pasti sedihnya hilang karena dialihkan. Ini penting untuk menimbang atau untuk melatih kita. Kita pun demikian dalam sholat, hilangkan yang dunia, hilangkan kira-kira kesedihan-kesedihan, hilangkan kira-kira emosi-emosi yang di luar sholat, bawa di dalam sholat. Karena di dalam sholat kita sedang menghadap raja dari segala raja. Di dalam sholat kita sedang menghadap Zat yang memelihara kita, yang mengurusi kita sejak kita dari janin ibu kita. Allah yang jaga kita. Dengan cara ini, dengan cara merenungkan makna-makna bacaan, dengan cara membayangkan bahwa kita ada di hadapan Sang Khalik, ada di hadapan penguasa dari segala penguasa, insya Allah sedikit demi sedikit sholat kita tambah khusyuk. Amin. Fandur ayyuhal ghafilu fis sholati baina yaday man taqumu wa man tunaji. Maka lihatlah wahai orang yang lalai. Ini kita yang lagi ngaji ditegur sama pengarang. Orang yang lalai, yang lagi baca kitab, ingat ketika kita sholat, ingatlah kita sedang berdiri di hadapan siapa. Wa man tunaji, dan kita sedang berbicara, sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan siapa. Wastahi, dan malulah engkau antunajia maulaka biqalbin ghafilin. Malulah jika engkau ngomong kepada Tuhanmu, dengan hati yang lalai, wasadrin mahsyuni mashhunin, dan dengan dada yang dipenuhi biwasawisid dunia, dengan waswasnya dunia atau dengan perkara dunia, wa khaba'ithis syahawati, dan buruknya syahwat, keinginan-keinginan. Ketika kita sholat maka langsung
Waktu kita sholat, kita bayangkan dan kita latih diri kita. Ini bukan menghadap kepada orang sembarangan. Ini sedang menghadap kepada Allah, menghadap kepada Rabb, kepada Tuhan kita. Malu rasanya begitu kita menghadap Allah, tapi kita ngomong yang lantur. Ibu tahu burung kakatua? Bu, itu ada yang kalau kita bacain salam, assalamualaikum, dia jawab ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Itu nggak tahu artinya, dia itu nggak tahu artinya. Bacaannya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang-kadang dia bisa baca bismillahirrahmanirrahim, tapi tahu artinya nggak tuh? Burung beo, burung kakatua nggak tahu artinya. Itu ngelantur. Jadi ngelantur, dia cuma ngomong lidahnya aja, hatinya nggak tahu artinya apaan. Orang yang baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, tapi hatinya tidak hadir di hadapan Allah, ini seperti orang ngelantur. Lagi ngomong tapi hatinya tidak tahu apa yang dia omongkan. Ibu sama cucu ibu atau anak ibu ajak ngomong, dia sambil megang HP. Neng, itu udah rapi belum PR yang itu, udah kerjaan apa belum? Dia ngomongnya sambil ngomong HP. Kira-kira kesel nggak itu? Kesel apa enggak? Begitu juga bayangkan kalau kita sholat, kita baca Fatihah, tapi pikiran kita bukan di Fatihah. Kayak apalannya burung beo tadi. Apalannya burung beo, hati kita tidak mengerti bacaan Fatihah kita, dan hati kita tidak hadir untuk Allah, tapi hanya sekedar hafalan saja. Namanya ini qalbin ghafil. Ini namanya hati yang lalai. Kelihatannya bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, tapi hatinya lagi ada di warung. Kelihatannya Alhamdulillahirabbil alamin, tapi hatinya lagi ada di pasar. Itu namanya qalbin ghafil. Sama kayak burung beo tadi, sama kayak burung beo yang hafal bacaan-bacaan, tapi dia nggak tahu lagi ngomong sama siapa, dia nggak tahu lagi bicara dengan siapa, dia nggak tahu artinya. Sebelum kita sholat, renungkan ini. Sebelum kita sholat, renungkan kita akan menghadap dengan siapa, kita akan bermunajat dengan siapa. Malu rasanya kalau kita menghadap Allah tapi masih membawa keinginan-keinginan selain yang ada dalam sholat. Padahal di sholat itu isinya cuma doa akhirat, cuma ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku petunjuk, cuma rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, ya Allah rahmat aku. Itu doang yang diminta dalam sholat, petunjuk, ampunan, rahmat. Jadi nggak minta yang lain. Kalau hati kita masih dipenuhi dengan dunia, sholat tapi hati kita dengan penuhi dunia, maka ini seperti orang yang berbicara dengan atasan, berbicara dengan bosnya, tapi ngelantur. Kelihatannya lagi ngomong sama bos, tapi pikirannya kemana-mana. Naudzubillah. Dengan cara ini, dengan cara merenungkan bacaan-bacaan kita, mulai dari takbir Allahu Akbar, saya kecil ya Allah, Engkau maha besar, saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan seluruh ciptaanmu ya Allah, saya paling rendah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, aku hadapkan wajahku ya Allah kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Terus direnungkan. Pelan-pelan sholat kita insyaallah menjadi khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Ama ta'lamu annahu muttali'un ala sariratika wa nadirun ila qalbika wa innama yataqabbalu min sholatika bi qadri khusyu'ika wa khudu'ika. Ama ta'lamu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.